Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Jaehwan masih melanjutkan pertarungannya melawan Valkisus setelah sebelumnya dirinya melarikan diri berulang kali. Akan tetapi, karena kekuatan Valkisus terlalu besar, Jaehwan pada akhirnya harus kalah secara telak, bahkan dirinya saja sudah sangat sekarat. Valkisus mengatakan dirinya sangat terkesan dengannya, meskipun dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya, tetapi dia masih bertarung hingga akhir. Valkisus mengatakan dirinya belum pernah menemukan seorang manusia dengan mental yang sangat gigih seperti dia. Akan tetapi, Valkisus mengatakan meskipun dia bersikeras untuk bertahan, pada akhirnya takdir yang dia temukan hanyalah kesendirian dan kehampaan. Serangan es milik Valkisus tampaknya juga perlahan mempengaruhi Jaehwan dengan mengeluarkan bayangan-bayangan rekan seperjuangannya yang telah mati. Jaehwan yang setengah sadar mengatakan, "Hei naga sialan, kenapa kau terus berbicara omong kosong seperti itu padanya?" Seketika itu, Jaehwan sekali lagi bangkit dari keterpurukannya dan menghancurkan bayangan-bayangan teman-teman seperjuangannya yang telah mati. Valkisus mengatakan dia hanyalah seorang manusia yang bertingkah sok kuat padahal dia hanya bisa menusuk saja tanpa melakukan gerakan ataupun serangan lainnya. Valkisus mengatakan sebaiknya dia menyerah saja pada takdirnya karena dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya dengan teknik seperti itu. Jaehwan adalah walker yang selalu lambat dalam menyelesaikan lantai daripada orang lainnya, karena itu dia selalu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan skill ataupun kelas tersembunyi. Karena itulah Jaehwan menyerah untuk mendapatkan skill ataupun sejenisnya dan hanya berfokus untuk melakukan satu hal, yaitu menusuk. Jaehwan menusuk dan terus menusuk, terlebih dia sudah membunuh lebih dari 50 juta monster hanya dengan tusukannya saja, bahkan rekan-rekannya mulai menjulukinya sebagai perwujudan yang sebenarnya dari tusukan. Saat itulah Jaehwan menyadari perubahan pada tusukannya, di mana itu menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan juga lebih menghancurkan. Hasil tusukan Jaehwan bukan lagi sekedar gerakan sederhana, tapi juga memiliki kekuatan serangan yang setara dengan skill tersembunyi. Terlebih karena tusukannya bukanlah sebuah skill, maka Jaehwan tidak menghabiskan spiritual powernya, jadi dia tidak akan pernah kelelahan memakainya. Namun meskipun begitu, Jaehwan rasa ini sangatlah keterlaluan, karena dirinya hanya bisa memberikan sedikit goresan setelah ratusan kali menusuk naga ini. Valkisus mengatakan omong kosong soal tusukannya yang lebih kuat daripada siapapun, karena dia akan mati setelah dirinya mengeluarkan nafas es miliknya. Jaehwan merasa sangat sial karena posisinya sedang berada di udara, maka sudah terlambat baginya untuk menghindar. Namun di saat yang bersamaan, Jaehwan sekali lagi melihat sebuah cahaya berwarna putih yang menuntunnya untuk membalikkan keadaan. Jaehwan sangat yakin jika itu adalah cahaya putih yang muncul ketika dirinya melawan Purgatory, jadi dirinya tidak boleh membiarkan kesempatan ini terbuang begitu saja, dan dirinya sebaiknya mengeluarkan tusukan terkuatnya. Dengan serangan yang cepat dan kuat, Jaehwan memberikan tusukan yang sangat fatal yang dapat mengenai rang Valkisus yang ingin mengeluarkan nafas esnya. Jaehwan kali ini benar-benar berhasil memberikan serangan telak padanya, tapi itu juga membuat Valkisus menjadi sangat marah karena manusia ini berani merusak wajah tampannya. Jaehwan mengatakan sepertinya tusukannya masih belum cukup kuat untuk mengalahkannya, padahal dirinya sudah menghancurkan rahangnya. Valkisus mengatakan sebaiknya dia jangan menjadi sombong dulu hanya karena berhasil menyerangnya sekali, karena kali ini dirinya akan benar-benar menghabisi manusia arogan seperti dia. Valkisus kemudian menyemburkan nafas es miliknya sambil terbang, serta menghujani Jaehwan dengan nafas naga miliknya, hingga membuat Jaehwan kesulitan untuk menyerang balik. Jaehwan merasa ini sungguh sial, karena dirinya tidak bisa menyerang naga itu dari bawah, dan dirinya tidak akan memiliki peluang untuk menang. Valkisus kemudian mendatangi Jaehwan sambil mengatakan sungguh sayang sekali, padahal jika ada 10 manusia seperti dia, mungkin dirinya pasti akan mati lebih cepat. Jaehwan mengatakan jangan berisik dan bertingkah sok kuat, padahal rahangnya saja sudah hancur seperti itu. Valkisus mengatakan kalau saja para manusia itu tidak tertipu oleh Nightmare Stone, nasib mereka pasti akan menjadi lebih baik daripada sekarang. Jaehwan kemudian menanyakan, memangnya apa maksudnya Nightmare Stone, karena mereka tidak pernah menemukan batu itu sama sekali. Namun bodoh amat dengan pertanyaan Jaehwan, Valkisus yang sudah kesal dengannya tentunya langsung memberikan serangan balik padanya.
Untungnya, Jaehwan masih bisa melarikan diri melalui pintu lantai 99 dan sekali lagi berhasil kabur dari ambukan Velkisus. Velkisus mengatakan mau sebanyak apapun dia kabur, dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Di luar pintu lantai 99, Jaehwan berpikir hampir saja dirinya mati kalau saja cakarnya berhasil mengenai dirinya. Akan tetapi, Jaehwan masih kepikiran dengan apa yang sebelumnya dikatakan oleh Velkisus mengenai Nightmare Stone yang dia bicarakan sebelumnya. Jaehwan rasa jika tujuannya sekarang adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya dimaksud dengan Nightmare Stone itu. Jaehwan rasa jika tujuannya sekarang adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya dimaksud dengan Nightmare Stone itu. Langsung saja time skip 5 tahun kemudian setelah Jaehwan diperlihatkan kabur dari Velkisus terakhir kali. Jaehwan pada akhirnya telah mengalahkan Velkisus setelah kabur dan kembali berulang kali selama 5 tahun tersebut. Setelah mengalahkan Velkisus, Jaehwan mendapatkan banyak sekali notifikasi, mulai dari titel baru, level maksimal, vitality, magic power, dexterity yang mencapai level maksimal. Sebelum Velkisus musnah, Jaehwan menanyakan apa yang dimaksud dengan Nightmare Stone itu, tapi Velkisus mengatakan dia akan tahu jawabannya setelah mencapai lantai terakhir. Jaehwan kemudian mendapatkan Ice Dragon Sword, pedang yang di dalamnya terkandung nafas Ice Dragon Velkisus, dan akan menunjukkan bila pedangnya jika dia berniat bertarung. Jaehwan berpikir, apakah ini adalah sungguh pedang, karena dirinya melihat benda ini lebih mirip seperti sebuah dagger daripada sebuah pedang. Tak lama kemudian, cairan Velkisus mulai membuat sebuah pintu yang besar dan Jaehwan berpikir apakah ini adalah jalan menuju pintu terakhir. Melihat tanda di atas pintunya adalah angka 100, maka Jaehwan yakin jika inilah lantai terakhir yang harus dirinya masuki kali ini. Namun ketika Jaehwan memasuki pintu tersebut, angka yang sebelumnya 100 kini berubah menjadi ruangan kontrol. Ketika Jaehwan baru saja masuk ke dalam pintu tersebut, dirinya sangat terkejut dengan pemandangan yang saat ini dirinya lihat. Jaehwan berpikir, kenapa ruangan ke-100 memiliki bentuk seperti ruangan pengawasan, dan kenapa dirinya tidak menemukan bos di sini. Jaehwan berpikir, apakah selama ini ada seseorang yang mengawasi kondisi tower dan mengamati pergerakan mereka semua. Jaehwan benar-benar tak menyangka jika akan ada sebuah tempat pengawasan yang mirip seperti CCTV, mulai dari tempat summon hingga Atopos. Namun tiba-tiba, ada seseorang yang menanyakan dirinya tidak menyangka jika dia akan langsung kemari, padahal dirinya mengira bahwa dia akan kembali ke Atopos terlebih dulu. Orang itu mengatakan tidak perlu canggung seperti itu, meskipun dirinya lupa menyampaikan pesan yang sangat penting untuknya. Meskipun benda ini kelihatan bagus dari luarnya, tapi ini adalah barang antik jadi akan sedikit sulit untuk digunakan. Pesan yang diberikan orang itu berupa ucapan selamat telah menyelesaikan tutorial di dunia nomor 294 dan pencapaian ini akan direkam dalam Akashi Record dan hanya bisa dibaca oleh para monark di Gridland. Melihat pemberitahuan jika ini hanyalah sebuah tutorial, tentunya membuat Jaehwan jadinya sangat terkejut dan menanyakan apakah semua kekacauan ini hanyalah sebuah tutorial. Orang itu mengatakan apakah sebuah tutorial membuatnya sangat terkejut, tapi amarah Jaehwan benar-benar langsung memuncak bagaikan sebuah tsunami yang ingin menyapu habis semua orang. Ternyata, orang itu adalah seekor monster yang menjadi operator dalam membuat ujian di dalam Tower of Nightmare ini. Monster itu mengatakan jika dia termakan emosinya sendiri, maka itu mungkin akan menjadi sesuatu yang sangat buruk bagi dirinya sendiri. Namun hanya sebentar, Jaehwan menurunkan amarahnya dan membuat ombak raksasa itu langsung berhenti menyapu habis semua orang di sana. Naga itu mengatakan sepertinya dia bisa pulih lebih cepat daripada dugaannya, terlebih dia sudah bagus menyelesaikan semua ujiannya. Jaehwan menanyakan siapa bajingan ini, tapi monster itu mengatakan kenapa dia begitu bersemangat berkenalan dengannya. Monster itu sangat senang karena dirinya tidak menyangka akan ada seorang manusia yang bisa mencapai lantai ke-100 seorang diri karena belum pernah ada seseorang yang bisa melakukannya. Monster itu memperkenalkan dirinya sebagai Demon Beast Train dan dirinya adalah master dari Tower of Nightmare yang baru saja dia selesaikan. Jaehwan menanyakan jika semua ini hanyalah sebuah tutorial, maka bukankah seharusnya ada sebuah game baru yang akan dimulai? Beast Train terkesan karena dia begitu cepat dalam memahami situasi, namun dirinya memiliki sesuatu yang ingin dirinya tunjukkan padanya. Beast Train kemudian menunjukkan sebuah rekaman di mana Jaehwan dan para walker lainnya pertama kali disummon ke dalam Tower of Nightmare ini. Jaehwan benar-benar terkejut karena Beast Train menunjukkan semua rekaman tentang perjalanan mereka menjelajahi tower ini.
Bestren mengatakan jika mereka semua tampaknya sangat bersemangat sekali waktu itu, dan sudah lama sekali dirinya tidak melihat sesuatu seperti ini. Bestren mengatakan mungkin sebaiknya mereka nikmati saja wajah-wajah yang tidak akan pernah mereka lihat lagi selamanya. Bestren mengatakan jika adegan paling mengharukan sebentar lagi akan muncul, bahkan dirinya saja menangis ketika melihat rekaman ini. Setelah menunjukkan bagaimana pemandangan terakhir Jaehwan dengan pacarnya, Bestren mengatakan seharusnya dia tidak akan pernah lupa dengan adegan selanjutnya. Bestren benar-benar menunjukkan bagaimana momen Jaehwan kehilangan orang-orang yang paling dirinya sayangi dan percayai di dalam tower ini yang mati secara mengenaskan. Bestren menanyakan apakah dia sudah merasakan emosi yang telah lama dia lupakan selama bertahun-tahun dan bagaimana rasanya setelah merasakan semua emosi kesedihan itu. Bestren mengatakan dirinya akan memberikan kesempatan baru baginya karena dia bisa mengulangi semua permainan ini dari awal. Bestren mengatakan hadiah semacam ini adalah sesuatu yang cuma bisa terjadi di dalam novel saja dan dia bisa memulai segalanya dari awal dengan ingatan yang masih utuh. Jaehwan berpikir, apakah semua ini belum berakhir? Bukankah mereka bisa menyelamatkan dunia setelah menyelesaikan tower ini? Pada saat itu, Jaehwan menyadari jika tidak ada yang namanya akhir setelah mereka masuk ke dalam tower ini karena mereka sejak awal sudah ditipu oleh tower ini. Dari awal, manusia tidak pernah memiliki kesempatan untuk selamat ataupun menghentikan tower impact yang menghancurkan bumi saat itu. Sejak awal juga, mereka melakukan Red Tower hanyalah sebuah harapan yang mereka impikan saja, namun harapan terakhir itu sebenarnya hanyalah harapan kosong belaka. Jaehwan mengatakan jika dia sudah mengawasinya sejak awal, maka seharusnya dia juga akan mengetahui pilihan apa yang akan dirinya buat kali ini. Jaehwan mengatakan dirinya tidak akan kembali ke masa lalu, dan itulah janji yang selalu dirinya pegang bersama dengan rekan-rekannya. Bestren yang mendengarkan jawaban Jaehwan tentunya tertawa keras sambil mengejek jika pilihan itu terdengar sangatlah lucu. Bestren mengatakan jika sepertinya dia sudah salah paham, karena apa yang dirinya tawarkan bukanlah sekedar kembali ke masa lalu. Bestren mengatakan tidak ada item yang bisa membawa mereka kembali ke masa lalu, baik di Gridland sekalipun, jadi tidak akan pernah ada yang bisa membawanya kembali ke masa lalu. Jaehwan mengatakan jangan berbicara omong kosong seperti itu, padahal di sini sudah jelas ada yang namanya Racun Stone. Seketika itu, Jaehwan baru tersadar jika apa yang dimaksud oleh Velgesus tentang Nightmare Stone adalah Racun Stone itu sendiri. Bestren mengatakan jika batu yang selama ini mereka kira bisa mengembalikan mereka ke masa lalu bukanlah Racun Stone, melainkan itu adalah Nightmare Stone. Singkatnya, Nightmare Stone tidak pernah mengirim seseorang kembali ke masa lalu, namun batu itu menjebak seseorang ke dalam ingatan palsu yang dibuat oleh batu itu. Bestren mengatakan dirinya tidak pernah membayangkannya hingga mereka mencapai lantai 77 kalau ada ras yang begitu tertarik untuk kembali ke masa lalu. Bestren mengatakan jika sepertinya makhluk yang menempati planet 294 memang sangat menyukai kembali ke masa lalu dan mengulangi kehidupan lamanya. Jaehwan mengatakan sepertinya perkataan dia ada benarnya juga, dan Bestren senang karena berarti mereka bisa segera memulai permainannya lagi. Bestren mengatakan jika ini bukanlah kembali ke masa lalu, tetapi dia hanya akan memulai sesuatu dari awal cuman untuk memulai permainan. Bestren percaya jika orang pintar seperti dia akan mengambil keputusan yang masuk akal. Namun sayangnya, Jaehwan malah menekan tombol tidak dan itu membuat Bestren jadinya terkejut. Jaehwan mengatakan jika dia membantunya memahami apa yang sebenarnya tower ini lakukan pada mereka yang masuk ke dalamnya. Tower ini sebenarnya dibuat oleh Mulok, sang Nightmare Architect, dan ini merupakan karya keduanya dan dikenal sebagai The Citadel of Regret. Jaehwan menyadari jika sedari awal dirinya sudah berada di dalam nightmare yang diciptakan oleh Tower, yang berarti dirinya tidak mungkin untuk mengulangi mimpi buruk yang sama. Jaehwan mengatakan jika ini adalah Tower tutorial terakhir, maka dirinya harus membunuhnya terlebih dulu untuk masuk ke dalam permainan sesungguhnya. Jaehwan mengatakan dirinya akan mengalahkannya dan pergi ke lantai berikutnya, dibandingkan harus memulai sesuatu seperti ini dari awal. Bestren mengatakan apanya yang lantai selanjutnya, dan tidak ada hal seperti itu di dalam tower ini setelah mencapai puncak towernya. Jaehwan mengatakan dirinya tidak akan percaya lagi dengan apa yang dikatakan oleh seorang pembohong padanya. Bestren mengatakan apakah dia merasa hadiahnya terlalu sedikit, padahal dia masih bisa memiliki kekuatan dan ingatan yang masih utuh, tapi Jaehwan sudah menusuk Bestren terlebih dulu. Namun tampaknya, serangan Jaehwan sama sekali tidak bisa mengalahkan Bestren, karena dia mempunyai kekuatan sama seperti pemakan buah iblis di One Piece.
Bestren kemudian mengatakan baiklah, dirinya akan memberikan skill tersembunyi atau apapun yang dia inginkan untuk memulainya dari awal. Jae-hwan mengatakan dirinya tidak butuh sesuatu seperti itu karena dirinya hanya ingin membunuhnya dan melanjutkannya ke lantai selanjutnya. Bestren menanyakan apakah dia tidak mau kembali ke dunia aslinya, padahal dengan memulainya dari awal, dia bisa kembali dengan orang-orang yang dia rindukan. Bestren mengatakan karena dia sudah menyadari kalau ini berada di dalam mimpi yang diciptakan oleh Tower, jadi tidak ada salahnya menunjukkan padanya bahwa tidak ada yang namanya Tower Impact. Seketika itu, Jae-hwan dibawa oleh Bestren untuk melihat kondisi bumi saat ini yang masih sangat damai seperti tidak pernah ada yang namanya Tower Impact. Jae-hwan yang kebingungan tentunya menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi dan kenapa bumi terlihat masih baik-baik saja setelah Tower Impact. Bestren sambil tertawa mengatakan sepertinya dia sekarang masih kebingungan dengan situasinya sekarang dan tidak menyadari apapun. Bestren mengatakan tidak ada yang namanya Tower Impact dan bukankah hal ini sangatlah mengejutkan baginya. Bestren mengatakan bagi seorang manusia yang hidup berkelompok, Bestren merasa jika ini adalah berita yang sangat bagus untuknya. Akan tetapi, semua ini tidaklah penting karena dirinya akan menunjukkan sesuatu yang jauh lebih penting dibandingkan aktivitas manusia. Bestren kemudian membawa Jae-hwan ke sebuah rumah sakit, di mana saat ini terlihat ada banyak pasien yang tidak sadarkan diri. Jae-hwan yang melihat salah satu orang pasien menanyakan apakah itu adalah dirinya, dan Bestren menanyakan apakah dia terkejut melihat betapa lemahnya dia. Bestren mengatakan sudah puluhan tahun berlalu di dalam Tower of Nightmare, tapi di dalam dunia aslinya, semua ini baru terjadi selama 1 bulan. Terlebih, dia tidak akan mampu untuk menang melawannya jika dibandingkan dengannya yang kesusahan di Tower Tutorial. Bestren memberitahu jika ada perbedaan yang sangat besar antara ras manusia dengan ras naga, jadi jangan berharap bisa mengalahkannya seperti monster tutorial itu. Jae-hwan kemudian mengatakan baguslah kalau begitu, karena jika berbicara soal naga, dirinya sudah pernah membunuh mereka beberapa kali sebelum datang kemari. Bestren mengatakan sepertinya dia adalah manusia yang sombong dan arogan hanya karena bisa mengalahkan naga tutorial yang tidak ada apa-apanya itu. Jae-hwan tentunya tidak peduli dengan omongannya Bestren dan langsung melancarkan tusukannya hingga bisa menghancurkan Bestren dalam sekali serang. Setelah bertarung dengan sengit melawan Bestren tanpa bisa menang, Jae-hwan kembali ke tempatnya Jae dalam kondisi sekarat. Namun sayangnya, Jae-hwan sudah tidak akan pernah lagi bisa mendengarkan suara dari Jae karena tempat itu sudah lama sekali ditinggalkan olehnya. Jae-hwan tentunya sudah tidak punya pilihan selain memperbaiki senjatanya sendiri karena Jae sudah pergi dari tower ini. Jae-hwan sendiri sudah terhitung melawan Bestren sebanyak 77 kali setiap harinya tanpa berhenti. Namun entah bagaimana dirinya menyerang, dirinya tidak bisa meninggalkan satupun goresan. Meskipun begitu, Jae-hwan juga tidak mati, namun Jae-hwan merasa sepertinya Bestren tidak punya niat untuk membunuhnya. Oleh karena itu, entah butuh berapa lama maupun butuh berapa tahun, dirinya tidak akan pernah menyerah untuk melawannya. Kembali ke ruangan pengawas, di mana Bestren berpikir harus lebih bersabar, karena pria itu adalah produk yang akan dirinya jual, produk yang sangat spesial. Sebagai seorang kultivator, Bestren baru pertama kali melihat adanya sesuatu seperti ini selama menjadi seorang demon. Seorang kultivator harus bisa memastikan kalau produk mereka bisa beradaptasi dengan alam lain dengan membawa mereka ke dalam proses kedua kultivasi yang akan meningkatkan kualitas produknya. Proses pertama adalah proses untuk menyaring bibit yang tidak layak, sehingga cuma tersisa bibit-bibit yang bagus untuk melalui tutorial ini. Dengan begitu, produk terpilih bisa berkembang lebih baik lagi lewat permainan sesungguhnya. Sederhananya, proses kedua memberikan bibit tersebut air dan pupuk terbaik untuk menumbuhkan kekuatan mereka. Bestren tidak menyangka akan ada produk yang menolak untuk maju ke proses selanjutnya, dan Bestren berpikir apakah dirinya harus membunuhnya saja karena jiwanya tidak akan hancur di dalam tower. Akan tetapi, dirinya sangat ketakutan kalau jiwanya menjadi rusak karena hal tersebut dan membuat para harvester atau pemanen tidak akan tinggal diam dengan tindakannya yang satu ini. Bestren berniat untuk membesarkan manusia itu dan menjualnya agar bisa menjadi high ranking demon dan dirinya juga harus membayar hutang pinjaman untuk membeli tower ini. Bestren merasa jika dia adalah produk yang sangat spesial karena para dewa yang tidak mau berurusan dengan para demon sampai menghubungi dirinya secara langsung. Namun selagi berpikir, Bestren sekali lagi dibuat kesal dengan Jae-hwan karena melakukan serangan dadakan seperti itu dan dia menanyakan memangnya apa yang sebenarnya dia mau.
Besteren menanyakan sebaiknya mereka berbicara baik-baik dan apakah dia tidak kelelahan setiap hari menyerangnya seperti ini. Besteren mengatakan kalau saja dia mau mendengarkannya dan memulai gamenya, pasti akan menjadi lebih baik bagi mereka berdua seperti apa yang dikatakan orang-orang di dunianya. Besteren yang kesal karena Jaehwan tidak mau mendengarkannya, pada akhirnya tidak punya pilihan lain selain menangkapnya. Seketika itu, Besteren langsung membuat sebuah tembok yang sangat besar dan mengunci Jaehwan di dalam sana. Melihat adanya bayangan Besteren melalui tembok yang dibuatnya barusan, Jaehwan jadinya sangat terkejut dan langsung membalikkan badannya. Namun sayangnya, Jaehwan terlambat menyadarinya dan membuatnya harus tertangkap oleh Besteren tanpa bisa menghindarinya sama sekali. Besteren sambil marah menanyakan apa maunya sebenarnya, padahal dirinya sudah bilang akan menuruti keinginannya, tapi kenapa dia masih sangat keras kepala dengan melakukan sesuatu yang tidak berguna seperti ini. Jaehwan mengatakan dirinya akan membunuhnya untuk bisa melanjutkan ke lantai berikutnya, tapi Besteren mengatakan kenapa mengatakan itu lagi, padahal dirinya sudah mengajaknya untuk masuk ke dalam permainan aslinya. Besteren dalam pikirannya merasa sepertinya ini berhasil dan tidak sia-sia dirinya bersabar, dan Jaehwan kemudian mengatakan dirinya memiliki suatu hal yang ingin dirinya minta. Besteren kemudian mengatakan agar Jaehwan tidak terkejut, karena sebenarnya semesta ini tidak terdiri dari satu dimensi saja. Jaehwan mengatakan dirinya sudah tahu hal itu, bahkan tentang dunia paralel ataupun dunia metaverse, dan Besteren mengatakan apakah benar seperti itu. Besteren mengatakan itu berarti dirinya bisa mempersingkat penjelasannya jika ada sebuah dimensi utama yang dikenal sebagai Gridland dan tidak terhitung banyaknya alteration yang bercabang di sana. Singkatnya, bumi cuma sebuah planet kecil di antara sistem dimensional tersebut yang merupakan pecahan dari alteration itu, dan mereka menyebutnya sebagai planet 294. Saat ini di dalam Tower of Nightmare, para Walker bisa mendapatkan skill dan juga item, serta seiring berkembangnya kemampuannya, mereka akan beradaptasi dengan sistem Gridland. Para Walker nantinya akan mendapatkan kesempatan untuk pergi ke dunia baru, sementara demon seperti dirinya akan ditugaskan untuk mengawasi game tersebut sampai selesai. Jaehwan menanyakan kenapa dia melakukan sesuatu sampai sejauh ini dan apa yang akan dia dapatkan setelah melakukannya. Besteren mengatakan kalau soal itu, dirinya kurang yakin apa yang membuat Jaehwan penasaran tapi dirinya bisa menunjukkan sesuatu padanya. Besteren rasa jika apa yang sebenarnya Jaehwan tanyakan adalah kenapa dari kebanyakan Alterion yang ada, kenapa Tower of Nightmare malah muncul di dunianya. Besteren mengatakan dirinya tahu bahwa Jaehwan sangat penasaran kenapa dia dan ras di bumi malah dijadikan sebagai target dalam permainan ini. Besteren mengatakan jika tidak ada alasan khusus mereka melakukannya, karena ini hanyalah sebuah kebetulan saja jika bumi terpilih. Jaehwan mengatakan sudah cukup penjelasannya, karena pertanyaannya adalah kenapa orang seperti dia yang harus menjalankan Tower of Nightmare. Besteren menanyakan apa maksudnya, dan Jaehwan mengatakan bukankah seharusnya dia mendapatkan sesuatu setelah melakukan ini. Besteren mengatakan jika dirinya hanyalah seorang relawan dari rasnya, meskipun dia tidak percaya, tapi kebanyakan para demon sangat suka menjadi seorang sukarelawan. Besteren mengatakan ada begitu banyak demon seperti dirinya yang mengawasi tutorial dari planet yang berbeda, bahkan mereka bisa membuat sebuah surga di mana monster dan demon dapat hidup damai dalam satu tempat. Besteren mengatakan apakah Jaehwan sekarang percaya dengan perkataannya barusan, tapi Jaehwan berpikir jika semua itu hanyalah omong kosong.